Mengapa bunga kopi mekar secara tidak beraturan? Yang saya sebutkan tadi terjadi karena fotoperiodik. Apa itu fotoperiodik? Yang pertama karena terjadi hari yang lebih pendek dari hari-hari sebelumnya. Yang dimaksudkan hari yang lebih pendek dari hari-hari sebelumnya, biasanya siang itu lebih lama daripada malam. Kalau siang terjadi 13 jam biasanya. 13 jam siang, 11 jam malam. Biasanya itu yang rata-rata terjadi. Tetapi pada masa-masa fotoperiodik ini malahan sebaliknya. Terkadang siang itu terjadi hanya 11 jam. Kalau tidak terjadi seperti itu, ada juga terjadi penyinaran berkurang. Maksudnya penyinaran berkurang itu kalau biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, sahabat channel Kopi Lebah. Bertemu lagi, saya akan membahas mengapa bunga kopi seperti sekarang ini, seperti yang ini. Bunga kopi seharusnya sekarang ini belum terjadi pemekaran. Tapi ini sudah berapa kali melakukan pemekaran. Artinya pemekaran di luar musim. Tapi beberapa teman kita menyebutkan ini karena katanya terjadi karena kesalahan dalam penyambungan atau kesalahan dalam memelihara bahan. Tetapi ini menurut saya adalah bahan yang ideal, sudah pas. Saya pelihara pada bulan 8 kemarin. Dan sekarang bulan 1 tanggal 21 atau tanggal 20. Antara itulah tanggal 20 atau 21 pada bulan 1 tahun 2026. Jadi ruasnya antara 8 ruas sampai dengan 9 ruas pada masa sekarang ini. Karena pada bulan 8 kemarin di tempat kita ini melakukan pemekaran kembang raya terakhir. Jadi ini sudah sangat ideal. Tetapi walaupun ideal seperti ini, dia melakukan pemekaran kembali. Bisa kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 9 ruas. Memang pas ini 9 ruas ini seharusnya antara 8 dengan 9 atau 10. Seperti pupusnya bisa kita lihat, seperti pupusnya ini bisa kita hitung juga. Karena sinkron antara bahan yang saya pelihara dengan pupus lanjutannya. Pupus lanjutannya ini bisa kita hitung. Buah terakhirnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masuk ke 8. Sudah sinkron sebenarnya dengan pupus lanjutannya. Tetapi ternyata masih saja terjadi pemekaran seperti ini. Seharusnya ini belum mekar. Ketika ini mekar nanti pada bulan 7, bulan 8. Bulan 6, bulan 7, bulan 8 nanti seharusnya. Dia akan berjumlah antara 16 ruas sampai dengan 20 ruas. Kalau yang sangat cepat perkembangannya bisa sampai 20 ruas. Tapi kita mengambil yang standar saja. Paling 12 ruas. Kita mengambil yang paling sederhana saja 12 ruas semestinya pada bulan 8, pada bulan 6, bulan 7 atau bulan 8 nanti. Seharusnya ini bulan 8 nanti dia baru melakukan pemekaran. Ini bukan terjadi karena salah pemeliharaan atau salah bulan pemeliharaan. Ini ada juga yang tidak melakukan pemekaran walaupun jumlah pupusnya sudah berjumlah 7 ruas atau 8 atau 9 ruas, ini tidak terjadi. Nah, ini bisa kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masuk ke 9. Pupus lanjutannya juga seperti ini. Nah, dia tidak terjadi pemekaran. Ini karena memang bukan karena terjadi salah dalam pemeliharaan atau salah dalam penyambungan baru maksud saya. Tetapi ini terjadi karena cuaca. Karena cuaca ini di mana-mana hampir di setiap daerah terjadi cuaca yang tidak menentu. Sehingga dengan cuaca yang tidak menentu ini cuaca yang disebut masa fotoperiodik. Masa fotoperiodik ini yang menyebabkan terjadinya bunga yang tidak beraturan. Kalau kita melakukan penyambungan di luar bulan penyambungan atau memelihara bahan di luar bulan pemeliharaan,
dia tetap akan terjadi pemekaran beraturan, bukan yang tidak beraturan seperti ini. Hanya saja akan terjadi pembuahan lebih awal daripada musim, atau terjadi pembuahan setelah berakhir musim. Ini terjadi tidak beraturan. Seperti beberapa bulan yang lalu, dia mekar juga dari awal, dari sini. Nah, seharusnya dia tidak mekar, tetapi ini berhasil menjadi buah. Seharusnya kalau dia mau mekar, terjadi kita salah bulan dalam pemeliharaan bahan misalnya, dia harusnya mekar ke ujung atau melakukan pengembangan kembangnya lagi ke ujung, bukan kembali dari pangkal seperti ini. Nah, ada yang sebelah dompolnya sebelah ini masih kecil, masih mata yuyu, sebelahnya ini sudah degan. Bukan seperti itu kalau kita salah dalam melakukan penyambungan. Tetapi ini karena terjadi masa-masa fotoperiodik. Sebenarnya ini bisa juga kita akali agar tidak terjadi seperti ini, tetapi sangat rumit atau sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk mengakalinya. Cara mengakalinya saya beritahu, mungkin ada yang mau melakukannya, tetapi kalau saya tidak mampu, kita akali seperti ini. Di bawah ini kita buat gali di sekeliling perakaran ini, kita buat seperti gundukan seperti ini. Di bawah batang kopi ini kita buat seperti gundukan, tanahnya ini seperti ini dibuat gundukan sehingga dia meninggi. Nah, seakan-akan ada parit yang melingkar seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini, seperti parit yang melingkar di bawah batang kopi ini. Dengan tujuan apabila terjadi hujan atau hujan yang deras, airnya itu hanya mengalir di lingkaran parit yang seperti kita buat parit melingkar ini. Jadi di bawahnya ini tidak mengendang air. Pas di perakarannya atau pas di bawah batangnya ini tidak mengendang air jika terjadi hujan yang sangat deras, itu tujuannya. Ataupun terjadi sebaliknya, terjadi panas. Karena masa-masa periodik ini, fotoperiodik maksud saya, terkadang panas, terkadang hujan. Nah, terjadi sebaliknya, terjadi musim panas misalnya, ini tidak terlalu kering di bawahnya ini kalau kita buat gundukan seperti ini. Karena di bawah gundukan ini masih saja terjadi kelembapan. Itu tujuannya. Itu untuk yang di bawah. Kemudian di atasnya kita bisa semprot dengan fosfor dan kalium. Tujuannya kita melakukan penyemprotan fosfor dan kalium karena fosfor dan kalium juga kalsium itu adalah untuk mencegah terjadinya kerontokan. Karena yang kita khawatirkan dengan terjadinya pemekaran yang tidak beraturan ini kan biasanya buah ini tidak berhasil menjadi buah. Bunga ini tidak berhasil menjadi buah. Bunga-bunga ini akan terjadi rontok, terjadi penyerangan PBKO, terjadi penyerangan jamur biasanya. Atau terjadi juga pokoknya macam-macam lah. Nah, jadi untuk mengakalinya kita bisa semprot dengan fosfor, kalium, dan juga kalsium. Seperti itu. Itu cara kita mengakalinya. Tetapi, untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah. Buat gundukan seperti ini, menyemprotkan apa yang saya masukkan, fosfor dengan kalium juga harus kita lakukan. Ini mungkin hanya mampu kita kerjakan satu hari ini mungkin dapat 10 pohon kopi. Jadi terlalu repot untuk kita kerjakan. Bukan seperti ini. Belum lagi kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi untuk solusinya, cara kita mengakali bunga kopi yang terjadi akibat fotoperiodik. Terlebih dahulu saya jelaskan apa itu fotoperiodik agar tidak terlalu bingung. Fotoperiodik ini saya jelaskan terlebih dahulu. Mohon maaf kalau ada yang tidak suka dengan penjelasan-penjelasan, tapi ini saya persembahkan untuk yang ingin mengetahui mengapa bunga kopi mekar secara tidak beraturan. Yang saya sebutkan tadi terjadi karena fotoperiodik. Apa itu fotoperiodik? Yang pertama karena terjadi hari yang
lebih pendek dari hari-hari sebelumnya. Yang dimaksudkan hari yang lebih pendek dari hari-hari sebelumnya, biasanya siang itu lebih lama daripada malam. Kalau siang terjadi 13 jam biasanya. 13 jam siang, 11 jam malam. Biasanya itu yang rata-rata terjadi. Tetapi pada masa-masa fotoperiodik ini malahan sebaliknya. Terkadang siang itu terjadi hanya 11 jam. Dan malam terjadi 13 jam. Seperti misalnya jam 4:30 sudah gelap. Jam 4:30 sore biasanya sudah gelap. Kalau terjadi masa-masa periodik. Atau terjadi sorenya lebih cepat yang saya maksudkan. Atau kalau tidak terjadi seperti itu, ada juga terjadi penyinaran berkurang. Maksudnya penyinaran berkurang itu kalau biasanya di daerah kita terjadi penyinaran selama 10 jam atau 12 jam misalnya. Lebih-lebih kalau di tempat MDPL yang lebih tinggi, biasanya penyinaran itu full selama 12 jam. Full selama 12 jam, begitu matahari keluar, matahari terbit, langsung menyinari di tengah perkebunan kita. Dan setelah matahari tenggelam, baru sinar matahari tidak menyinari perkebunan kita. Kalau di MDPL yang tinggi. Atau MDPL yang sedang atau ke bawah, biasanya kalau hari-hari biasanya terjadi penyinaran matahari 10 jam. Tetapi setelah masa-masa periodik ini biasanya akan berkurang. Penyinaran itu bisa menjadi 8 jam. Yang kedua, ada lagi karena terjadi penurunan suhu. Di daerah kita itu pun biasanya suhu yang stabil itu tidak sama. Kalau di tempat saya ini rata-rata 25 sampai dengan 30. Tetapi biasanya dari 25 sampai dengan 30 itu bisa terjadi penurunan. Bisa 20 sampai dengan 25 biasanya. Terjadi penurunan suhu seperti itu. Atau juga ada lagi yang ketiga. Yang ketiga terjadi hujan dan disusul periode yang panas. Kalau di tempat kami sebut hujan panas. Biasanya ketika terjadi hujan tetapi matahari juga tetap bersinar. Bersamaan matahari dengan hujan itu sama-sama berebutan apa ya. Pokoknya seperti itulah kalau di tempat kami disebut hujan panas. Sehingga dengan kejadian yang seperti saya sebutkan tadi, ketiga macam hal di atas akan terjadi pengumpulan fitohormon. Fitohormon yang namanya hormon Gibberellin. Hormon Gibberellin itu pada masa-masa ketiga yang saya sebutkan tadi akan mengumpulkan Gibberellin yang sangat banyak atau Gibberellin yang berlebihan di nodus-nodus ini. Yang saya maksudkan nodus itu pada buku-buku tempat daun ini melekat. Nah, ada yang melingkar seperti ini, melingkar seperti cincin. Nah, ini pada nodus-nodus ini dikumpulkan fitohormon secara berlebihan dengan terjadi kondisi seperti tiga hal yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi dengan mengumpulkan fitohormon Gibberellin secara berlebihan, yang seharusnya fitohormon Gibberellin itu dikumpulkan selama 2 bulan. Bukan sangat cepat seperti masa-masa periodik yang saya sebutkan. Tetapi karena masa-masa periodik ini fitohormon itu dikumpulkan dalam masa yang sangat cepat, dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga fitohormon yang ada pada nodus-nodus yang tua ini karena terlalu berlebihan dikirim juga pada nodus-nodus yang muda ini. Nodus-nodus yang muda ini seharusnya belum mendapatkan fitohormon Gibberellin yang sangat banyak sebelum 2 bulan setelah keluar seharusnya. Tetapi ini karena mendapatkan kiriman dari nodus-nodus yang telah tua ini, dikirimkan kepada nodus-nodus pada pupus yang baru ini, dia juga mendapatkan asupan hormon Gibberellin yang sangat banyak. Sehingga terjadi masa induksi.
masa induksi itu masa pengumpulan hormon Gibberellin. Kemudian terjadi juga masa diferensiasi. Apa ya masa diferensiasi itu? Kalau di tempat kami apa tuh nah? Kalau di tempat kami disebut lekang dahan. Oke, yang lebih sederhana lagi yang sering kita dengar pecah pori. Sehingga dengan pengumpulan Gibberellin yang terlalu banyak dengan cepat itu akan terjadi pecah pori. Maka seperti itulah penjelasannya secara ringkas. Tetapi ada penjelasannya lebih rinci lagi. Karena kemungkinan video ini terlalu panjang kalau saya jelaskan secara rinci. Tapi semoga bisa dipahami dengan penjelasan secara ringkas tadi. Nah, untuk berikutnya saya akan memberitahu bagaimana cara kita mengatasi, bukan mengatasi, cara kita menyikapi atau menanggulangi masa-masa periodik ini atau masa kembang kopi yang tidak beraturan. Sebelum saya menjelaskan, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan lakukan subscribe. Bagi yang telah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum paham juga, silakan berkomentar atau silakan ditanyakan pada kolom komentar. Tetapi di sini berkomentar sesuai dengan peraturan komunitas YouTube. Apabila ada komentar yang tidak layak, mohon maaf kalau saya tidak sempat membalasnya. Bukan berarti saya tidak membalasnya, tetapi YouTube telah menyaring komentar-komentar yang tidak relevan atau komentar-komentar yang tidak sesuai dengan komunitas YouTube, maka tidak akan sampai kepada saya. Maka saya tidak akan bisa untuk membalasnya. Karena komentar-komentar yang kemungkinan menyerang pribadi itu mungkin tidak sampai kepada saya. Tapi kalau berupa kritikan yang tidak terlalu menyerang, itu mungkin akan sampai kepada saya. Saya pun siap untuk menanggapi kritik-kritik atau saran-saran dari teman-teman. Karena kemajuan channel ini juga didukung oleh dengan adanya saran atau dengan adanya juga kritik dari teman-teman pemirsa sekalian. Baik, cara kita untuk mengatasi kembang kopi yang tidak beraturan seperti sekarang ini, tidak lama lagi akan ada juga yang akan mekar. Nah, ini sudah membentuk gading kalau di tempat kami, atau diferensiasi atau apa namanya ini. Tidak lama lagi akan membentuk bunga. Seharusnya dia belum berbunga. Tetapi untuk cara mengakalinya, karena yang kita butuhkan itu kan buah kopi. Buah kopi ini yang kita butuhkan. Mau kapan panennya terserah, yang penting kita dapat buah kopi. Itu tujuannya. Seperti yang saya lakukan ini, seharusnya tidak ada lagi yang masih pentil-pentil seperti ini. Tetapi karena masa-masa periodik ini terjadi pentil, ini banyak sekali. Tapi teman-teman itu gelisah, tidak ada yang berhasil menjadi pentil seperti ini. Dia langsung rontok katanya. Begitu selesai pemekaran rontok katanya. Tapi saya akali agar kapanpun dia mekar tidak terjadi kerontokan. Dia tetap berhasil menjadi buah seperti ini. Maksud saya cara mengakalnya itu supaya ini menjadi buah. Jangan sampai rontok. Jadi walaupun dia mekar tidak beraturan dan buahnya ini juga tidak beraturan, yang penting kita mendapatkan buahnya. Itu kan tujuan kita. Karena walaupun tidak beraturan, tetap kita dapatkan buahnya ini, nanti dapat kita panen. Jadi cara kita mengakalinya tidak seperti tadi, tetapi mirip-mirip juga. Walaupun tidak kita buat gundukan di bawah-bawahnya ini, nah tidak apa-apa. Yang penting kita agar buah ini berhasil sampai panen, jangan sampai rontok, kita perlu menyemprotkan fosfor dan kalium, ditambah juga dengan kalsium. Nah, apabila sewaktu-waktu mungkin ini dikhawatirkan terserang PBKO, kita juga sewaktu-waktu disemprot dengan insektisida dan juga kalsium. Jadi agar menjaga kerontokan ini, buahnya tetap stabil, maksudnya tidak terjadi kerontokan, kita semprotkan dengan menggunakan fosfor dan kalium. Jangan sekali-kali kita tambahkan urea atau nitrogen, karena akan terjadi kerontokan. Karena dengan kita memberikan fosfor dan kalium itu, kita menyeimbangkan nitrogen yang terkandung pada hujan. Pada air hujan itu mengandung nitrogen. Jadi kebanyakan nitrogen
Bukan berarti kebanyakan yang terlalu banyak, tetapi tidak seimbang antara nitrogen dengan fosfor dan kaliumnya. Makanya untuk menyeimbangkan itu, untuk menyeimbangkan nitrogennya kita semprotkan fosfor dan kalium. Dan untuk menjaga kesehatan agar batang kopi ini tetap kuat atau tangkai-tangkai buah ini tetap kuat, tidak terjadi kerontokan, kita semprot dengan kalsium. Dan juga agar tidak terserang PBKO atau penggerek buah, kita semprot juga dengan insektisida. Dan sekali-sekali juga agar tidak terserang jamur, kita semprot juga dengan fungisida. Itu cara kita mengakalinya. Mungkin video ini bermanfaat. Terlalu panjang videonya, saya cukupkan dulu sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.